Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, kita ketemu lagi di pelajaran pengantar ekonomi mikro. Nah, hari ini kita akan membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, kita masuk di pertemuan 5 sekarang. Baik, pertama kita akan bahas apa sih elastisitas itu. Nah, di sini ya dia mendefinisikan ukuran berapa banyak pembeli atau penjual merespon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di kondisi pasarnya. Nah, ukuran ini akan mengarah kepada dalam menganalisis baik dia penawaran atau supply dan permintaan atau demand dengan ketetapan yang lebih baik lagi. Elastis permintaan, kalau kita lihat di sini, adalah mengidentifikasi ya sifat dari suatu produk terhadap produk yang mempengaruhinya. Nah, salah satu cirinya di sini adalah uh, terdapatnya harga produk yang terlalu rendah ya atau kita bilang murah. Nah, kemudian harga produk lain yang berhubungan di sini adanya terjadinya substitusi produk. Nah, kemudian sama substitusinya itu sangat rendah kalau kita bilang. Nah, kemudian komplementer produk ya, yaitu untuk jenis dari barang penggantinya, ya komplementernya itu lebih banyak seperti itu. Nah, kemudian kalau dilihat dari penghasilan masyarakat, nah untuk jenis barang normal itu banyak uh, diminati ya di permintaan, sedangkan barang inferiornya itu menurun. Nah, yang ciri yang selanjutnya adalah selera dan preferensi konsumen ini lebih tinggi, lebih banyak ya eh, apa ya untuk dalam memilih suatu produk itu tadi. Nah, kemudian adanya ekspektasi ya istilahnya uh, gejolak terhadap harga produk tadi yang akan mempengaruhi dari elastisitas permintaan. Nah, yang selanjutnya itu adalah jumlah konsumen potensial dari suatu produk. Nah, di sini kita menyimpulkan dari beberapa jenis faktor yang mempengaruhi dari elastisitas permintaan sehingga kita membentuk fungsi permintaan itu di mana Q sama dengan fungsi dari harga produk lain PY, kemudian penghasilan masyarakat, kemudian selera dan preferensi konsumen, selanjutnya ada ekspektasi dan jumlah konsumen potensial dari suatu produk tadi. Nah, kemudian kita lihat di sini koefisien dari elastisitasnya. Nah, pertama ada elastisitas titik atau poin elastisitas. Nah, kalau kita lihat ya secara digambar di sini, nah di sini pada P1, Q1, nah terjadi penurunan harga membuat akhirnya uh, konsumen lebih banyak membeli suatu produk tadi sehingga Q1 bertambah menjadi posisinya bergeser ya ke arah kanan ya menjadi di Q2. Nah, untuk nilai matematika dari grafik ini tadi, maka kita memperoleh ED sama dengan Q delta Q ya bagi Q dibagi delta P dibagi P atau delta Q dibagi delta P dikali dari hasilan price harga dikali dengan kuantitasnya. Nah, perubahan dari kuantitas tadi. Nah, yang kedua adalah elastisitas busur. Nah, di elastisitas busur ini kalau kita lihat, nah ini sama dengan tadi, ini membentuk secara matematisnya yang membedakannya ya bahwa di sini terjadi dia delta Q ya kalau kita lihat di sini Q1 ditambah dengan Q2 perubahan penambahan yang jumlah kuantitas dan harga. Nah, kemudian dibagi dua. Nah, kalau yang tadi kan itu berdasarkan titiknya, ini sedangkan berdasarkan busurnya. Maka rumusnya ED elastisitas permintaan itu sama dengan delta Q dibagi Q1 tambah Q2 dibagi 2, kemudian dibagi lagi delta P dibagi harga pertama
ditambah dengan harga kedua, kemudian dibagi 2. Selanjutnya kita masuk ke elastisitas harga atau permintaan. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adanya kecenderungan perubahan permintaan barang yang disebabkan perubahan harga barang itu sendiri. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat dengan persamaan yang tadi ya, yaitu ED sama delta Q dibagi Q, ya kemudian delta P dibagi P, ataupun kembalikan tadi ya delta Q dibagi delta P dikali dari price dan kuantitas. Nah, di sini kita lihat fungsi dari permintaannya yaitu adalah QD sama dengan 60 dikurang 10 PX. Nah, di sini ada 2 titik. Titik A dengan harga 4, kemudian kuantitasnya 20, kemudian titik B dengan harga 2, kuantitasnya itu 40. Nah, sehingga di sini kita akan melihat bagaimana elitas dari titik A ke B. Nah, jadi di sini kita cari dulu 40 tadi dikurang 20, kemudian dibagi 2 kurang 4. Kemudian hasil dari ini kita kalikan dengan hasil pembagian 4/20. Nah, sehingga hasilnya dapatnya adalah min 2. Nah, sama halnya entitas B menuju ke A, titik B menuju ke A. Nah, di sini diperoleh adalah min 0,1. Baik, selanjutnya kita akan membahas di hubungan elastisitas harga dengan total revenue, tingkat keuntungan. Nah, di sini total revenue itu adalah harga dikali dengan kuantitas. Nah, contoh di sini yang paling great adalah di mana P sama dengan A dikurang BQ. Maka sehingga diperolehlah rumus dari total revenue itu di mana P dikali Q. Maka rumus dari persamaan linear tadi kita satukan, ya, itu adalah B dikurang B kali Q dikali Q sama dengan AQ dikurang BQ kuadrat. Nah, sini kita lihat ya ada asumsi ya. Yang pertama jika harga naik ya, maka yang terjadi pada elastisitas yang lebih besar dari 1, maka terjadinya penurunan tingkat total revenue-nya. Nah, kemudian kalau elastisitasnya itu sama 1, maka total revenue itu tetap. Nah, kebalikannya jika elastisitas itu lebih kecil dari 1, maka total revenue itu meningkat. Nah, kebalikan apabila price-nya menurun, maka di elastisitas lebih besar dari 1, maka kita akan memperoleh total revenue yang meningkat. Di elastisitas sama dengan 1 itu tetap total revenue tidak terjadi perubahan, sedangkan di elastisitas lebih kecil dari 1 menyebabkan total revenue itu semakin menurun keuntungannya. Nah, selanjutnya adalah elastisitas pendapatan. Nah, kecenderungan pada perubahan elastisitas ini menyebabkan permintaan itu disebabkan oleh adanya perubahan masyarakat. Nah, sehingga di sini kita memperoleh persamaan yaitu elastisitas pendapatan sama dengan delta Q dibagi Q, kemudian dibagi dari elastisitas pendapatan dibagi I, ataupun diperoleh delta Q dibagi delta I dikali hasil pembagian income dibagi dengan Q. Oke, kita lihat contoh di sini. Penghasilan konsumen meningkat 10%. Nah, permintaan barang X meningkat sebesar 15%. Nah, berapa sih di sini koefisien elastisitas pendapatan terhadap permintaan barang X? Nah, sehingga di sini adalah elastisitasnya adalah persentase delta QD dibagi persentase delta I sama dengan 15% dibagi 10% sehingga diperoleh 1,5. Nah, jadi harus ada yang kita perhatikan di sini. Apabila dia termasuk jenis dari barang normal, maka elastisitasnya bersifat positif. Kalau dia barang superior, maka elastisitasnya bersifat positif juga. Nah, kemudian tapi kalau dia barang inferior ya, maka dia sifatnya adalah elastisitas negatif.
Selanjutnya kita masuk di elastisitas silang. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah perubahan permintaan barang itu disebabkan karena adanya perubahan harga barang. Nah, sehingga pada elastisitas silang ini menunjukkan hubungan dua macam barang, yaitu yang sifatnya di mana substitusi dengan koefisien yang positif, kemudian barang komplementer dengan koefisien negatif, dan barang yang tidak saling berhubungan yang sifatnya adalah netral. Nah, di elastisitas dan kurva permintaan pada dunia nyata, kita melihat ada hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta sehingga dia dalam bentuk linier ataupun cenderung ke arah origin atau titik pusat. Jadi ada dua macam bentuk kurva permintaan, yaitu adalah sub konstan, Q sama dengan A kurang BP, kemudian bersifat elastisitas uh, uh, konstan di mana Q sama dengan A dikali P pangkat B kecil. Baik, kita lanjut di elastisitas penawaran. Di sini ada beberapa hal yang kita lihat di perubahan jumlahnya itu ditawarkan oleh produsen. Kemudian ini disebabkan adanya perubahan harga barang. Nah, prinsipnya pada elastisitas penawaran di sini adalah pengukuran rasio perubahan yang terjadi dalam elastisitas penawaran akan sama dengan metode pengukuran dalam elastisitas permintaan. Jadi metode pengukuran, maka di sini elastisitas titik dan elastisitas busur. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari elastisitas penawaran. Yang pertama adalah tingkat substitubilitas dengan produk lain, kemudian perubahan harga input, pertumbuhan modal perubahan, kemudian adanya kebijakan, baik itu pajak ataupun subsidi dari pemerintah, kemudian produk-produk pesaing, dan adanya pertumbuhan pangsa pasar potensial. Selanjutnya, untuk di elastisitas penawaran, nah di sini kita akan membahas bagaimana perubahan penawaran atas barang dan jasa yang diakibatkan adanya perubahan harga dan barang jasa tersebut. Jadi dalam mengukur besar kecilnya tingkat perubahan tersebut, maka itu angka yang disebut adalah koefisien elastisitas penawaran dengan lambang elastisitas supply. Nah, kita masuk di elastisitas harga penawaran. Itu price elasticity of supply. Nah, di sini kita melihat presentasi yang ada dalam jumlah tingkat ditawarkan mengakibatkan perubahan pada presentasi dari harga. Jadi perubahan kuantiti akan mempengaruhi dari perubahan harga tadi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kuantitinya itu yang ditawarkan bertambah, maka harga juga akan bertambah dan sebaliknya seperti itu. Nah, dalam perhitungan koefisienitas penawaran di sini itu adalah persentase delta Q subsplit dibagi dengan persentase delta P. Nah, ataupun kita lihat pada persamaan di sini adalah delta Q dibagi Q dibagi delta P per P. Nah, sehingga keterangan elastisitas di sini adanya ES itu elastisitas penawaran, delta Q perubahan jumlah penawaran antara Q1 ke Q2, kemudian Q jumlah penawaran sebelum perubahan, Q1 jumlah penawaran setelah perubahan, delta P adalah perubahan harga. Dan P itu adalah harga sebelumnya dan P1 adalah harga setelah berubah. Nah, kita lihat di sini ada beberapa rank dari elastisitas. Yang pertama, property elastisitas E sama dengan infinitive. Perfectly in elastisitas E sama dengan 0. Unit elastisitas E sama dengan 1. In elastisitas E lebih kecil dari 1. Dan elastisitas sini adalah E lebih besar dari 0. Nah, kalau kita melihat dari sini contoh elastisitas sempurna itu, nah di sini adalah adanya perubahan yang terjadi pada penawaran di mana tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga. Sehingga kurva penawaran akan sejajar dengan sumbu Q atau dengan X. Nah, jadi tidak ada perubahan. Harga mau kuantitas itu sama saja seperti itu. Ya, jadi dia intinya di sini adalah harganya tetap, maka dengan kuantitas yang
bertambah ya. Jadi tidak ada terjadi perubahan harga. Nah, yang kedua adalah inelastis sempurna, E sama dengan 0. Nah, kalau di sini adanya perubahan harga yang terjadi, kemudian tapi tidak mempengaruhi jumlah penawaran itu tadi. Nah, sehingga bentuk grafiknya seperti ini. Ya, jadi dia istilahnya jumlah penawaran itu tidak berpengaruh walaupun harga itu semakin meningkat, kebalikannya. Oke, yang ketiga adalah istilah uniter, E sama dengan 1. Nah, kalau di sini adanya perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran. Nah, jadi dia kalau semakin naik penawaran tadi akan mempengaruhi kenaikan dari harga seperti itu. Nah, oke, inelastisitas di mana E lebih kecil dari 1. Yap. Nah, di sini yang berubah adalah perubahan harga berkurang ya, dan berpengaruh pada perubahan penawaran. Nah, ini sangat mempengaruhi, baik istilahnya di harganya ini akan mempengaruhi dari perubahan dari penawaran. Jadi harga itu naik akan mempengaruhi dari penawaran kuantiti tadi. Itu. Kemudian yang kelima adalah elastisitas lebih besar dari 1. Nah, itu terjadinya perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Jadi dia intinya di sini adalah bahwa harga itu menurun, maka jumlah penawaran akan semakin lebih besar seperti itu. Oke, kita lanjut di determinan dari elastisitas penawaran. Yang pertama adalah sifat perubahan biaya produksi, ya kan? Di sini bahwa terjadinya inelastisitas yaitu pada biaya tinggi dan elastisitas itu pada biaya rendah. Yang kedua, kalau kita lihat dari jangka waktunya itu ada 3, yaitu pada kondisi yang singkat, jangka pendek, ataupun jangka panjang. Nah, kalau kita lihat pada kondisi dari masa amat singkat ya, misalnya dalam beberapa hari ya, gitu kita bilang, atau dalam beberapa 1 bulan seperti itu atau per minggu. Nah, waktu di mana para penjual itu tidak dapat menambah penawarannya. Nah, di sini ya, mungkin ini kalau kita lihat contoh ini ya, produk yang bahasanya barangnya itu tidak tahan lama ya. Salah satunya adalah kebutuhan masyarakat sehari-hari ya. Contohnya misalnya ikan ya kan. Kalau kita bilang tomat pun dia itu waktunya juga tidak berapa lama ya, cabai ya gitu. Jadi istilahnya bahan yang tidak tahan lama. Ataupun contoh kalau di perusahaan ya yang menjual makanan ya seperti itu, restoran ya seperti itu. Nah, yang kedua kalau kita lihat di sini itu adalah para penjual di sini dapat menambahkan penawarannya dengan menaikkan faktor produksinya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari produk itu tadi sehingga sehingga penawaran itu tadi menjadi lebih meningkat ataupun bisa juga menurun gitu ya. Jadi kenapa dibilang faktor produksi? Salah satunya yang di sini mungkin kekurangan istilahnya keterbatasan dari bahan bakunya. Salah satu sering seperti itu. Contohnya kayak seperti itu terjadi kenaikan dari kacang kedelai ya seperti itu. Kenapa kenaikan harga kacang kedelai? Karena produk akan kacang kedelai itu sedikit, tidak memenuhi permintaan dari kebutuhan dari industri, perusahaan ataupun masyarakat. Nah, yang ketiga itu adalah jangka panjang. Nah, jangka panjang di sini kalau kita lihat produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah. Nah, jadi dia semakin harga naik, ya kan? Misalnya jumlah barang naik, ya, nah itu akan mempengaruhi, misalnya permintaan itu tadi. Nah, berpengaruh
berpengaruh juga pada harga itu tadi, ya seperti itu. Kemudian kita lanjut di elastisitas jangka pendek versus jangka panjang, ya. Nah, di sini ada jangka pendek ya short run, dan jangka panjang adalah long run. Nah, kita lihat di sini karena keterbatasan kapasitas ya perusahaan itu dibatasi oleh kendala output dalam jangka pendeknya. Nah, sedangkan jangka panjang mereka dapat memperluas. Nah, jadi kalau dia dilihat jangka pendek itu akan mempengaruhi dari jumlah kuantitasnya ya dan harga juga. Tapi kalau dia dalam jangka panjang produk tadi untuk menghasilkan produk tadi itu istilahnya salah satunya adalah jumlah output yang dihasilkan itu uh, tidak terlalu mempengaruhi dari jumlah penawaran itu tadi seperti itu. Oke, kita masuk di elastisitas jangka pendek versus jangka panjang. Nah, kalau di sini kita melihatnya ya bahwa nah ini terjadinya peningkatan harga. Tapi peningkatan harga ini memberikan insentif di mana sehingga dia memperluas kapasitas uh, perusahaan dalam menghasilkan output. Nah, sehingga muncullah supply baru dalam jangka panjang tadi. Seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan kalau kita lihat di sini harga dari elastisitas baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, untuk primary supply itu 0,20 sedangkan jangka panjang 1,60. Secondary supply ya pada permintaan yang kedua itu 0,43 dan untuk jangka panjang 0,31 sehingga total supply pada jangka pendek itu diperoleh nilai di sini adalah 0,25 dan long run-nya itu jangka panjangnya adalah 1,50. Oke, kita lanjut di determinasi dari elastisitas penawaran. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah fleksibilitas ya ataupun istilahnya adalah kemampuan dari penjual untuk merubah jumlah barang yang mereka produksi. Nah, hasil produk pertanian kalau kita bandingkan dengan buku, mobil, barang dan pabrik lain itu berbeda. Nah, berbeda baik kemampuan dari hasil produk, kegunaan dari satu produk dan ataupun harga dari satu produk tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita juga melihat lebih elastisitas dalam jangka panjang. Nah, ini yang mempengaruhinya perubahan baik antara hasil produk pertanian dengan baik buku, mobil dan barang ataupun yang lainnya. Oke, ini ada beberapa kasus, silakan dikerjakan untuk latihan. Ya, semoga Anda uh, untuk menunjukkan ya bahwa Anda mengerti atau paham atau tidak tentang topik di sini. Ya, topik yang kelima itu adalah sitas permintaan dan penawaran. Oke, baik sekian dari saya ya tentang video pemaparan kita di topik kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.